Perkenalkan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya Pendeta Elisa Hadi, ya. Saya itu teman lamanya Gembala Bapak Ibu, ya. Saya teman Om Stevi. Kita kuliah bareng dari tahun 88. Cukup lama kita kenal sama Om Stevi, ya, 33 tahun. Ya, saya Elisa Hadi, anak saya 1, istri saya 1, ya. Itu sebabnya pada hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang tentunya ini boleh membuka mata hati pikiran kita. Amin. Baik, kita buka dalam kitab Yakobus pasal 4. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Yakobus pasal 4 mulai ayat 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan teks atau judul "Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan". Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Apa yang baru saja kita baca ini adalah kitab Yakobus. Sebetulnya adalah satu peringatan, sebuah peringatan supaya apa? Supaya setiap kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Setiap kita punya perencanaan harus melibatkan Tuhan, karena itu yang betul, itu yang baik. Kalau kita melakukan segala sesuatu perencanaan tanpa melibatkan Tuhan, kita merasa hebat, kita merasa percaya diri, kita merasa punya kemampuan, ujung-ujungnya kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan ayat ke-16 dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Terjemahan yang paling tepat bukan salah. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab dalam King James Version, di situ ditulis pakai kata evil, jahat. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, itu bukan saja salah, tetapi adalah sebuah kejahatan. Ingat, apapun rencana kita hari-hari ini, baik hari ini ataupun ke depan, tetap harus melibatkan Tuhan. Karena kalau tidak, itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi sebuah kejahatan. Ingat baik-baik. Jadi dalam hidup saya, dari dulu sampai hari ini tetap tanya Tuhan. Mau apapun tetap tanya Tuhan. Ada orang dikasih tahu gitu, kok kamu makan bakso nggak berdoa sih? Makan bakso aja berdoa. Belum pernah keselak bakso, bisa mati. Tetap kita mau apapun tetap harus berdoa, melibatkan Tuhan. Apalagi kalau kita punya perencanaan besar dalam hidup kita, harus melibatkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tuh gamang, ya, seperti layangan putus, kita nggak tahu mau kemana arahnya, nggak jelas. Jadi libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Nah, selama 1 tahun lebih ini, banyak sekali saya juga tetap melakukan pelayanan, terutama pelayanan kedukaan. Baru kemarin saya juga melayani kedukaan. Hampir setiap hari kalau kita lihat di Facebook kita, di sosmed kita, selalu saja ada yang mati. Ada, coba lihat, pasti ada. Selamat jalan saudaraku, selamat jalan ayahku, selamat jalan adikku, pasti ada. Hampir setiap kali, hampir setiap minggu saya selalu ada rekan atau saudara yang meninggal gitu. Dan beberapa kali selama 1 tahun ini saya terlalu sering melayani ibadah kedukaan. Saya mengatakan begini, suatu saat saya yang akan dilayani. Suatu saat saya yang akan berada di peti mati. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus tadi pasal 4 ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah hidup kita. Kalau hari ini kita masih hidup, diberi kesempatan, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita, supaya ada hal yang harus kita lakukan dengan yang baik, dengan yang terbaik. Kesempatan masih diberikan kepada kita, mari kita responi kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Amin.
Kita punya kekayaan, kita punya kemampuan, kecerdasan, kesehatan, semua berasal dari Tuhan. Dan oleh Tuhan kita dimampukan untuk mengelola semuanya itu. Dan hasilnya bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang betul tujuan hidup kita seperti itu. Jadi waktu yang kita hidupi sekarang adalah kesempatan bagi kita. Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan umur manusia dibatasi hanya sampai 60 sampai 70 tahun. Kalau kuat berapa? 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Betul nggak? Betul. Saya nggak pernah lihat orang ada umur 75 tahun ke atas gitu bisa makan sembarangan. Nggak ada tuh, nggak ada. Coba Bapak Ibu punya orang tua, punya kakek, nenek gitu, ajak ke pesta. Ya, umur 70 tahun ke atas. Pak, makan yuk, itu ada sop buntutnya enak. Kolesterol. Betul nggak? Betul. Ini ada gado-gado empingnya enak loh. Asam urat. Betul nggak? Iya. Ya udah minum aja deh, minum sirup enak. Diabetes, gula. Betul nggak? Ya udah kalau gitu opa nonton TV aja, katarak. Ya udah duduk aja, duduk opa, duduk. Amin. Kebanggaan orang yang usia 70 tahun ke atas adalah apa? Penderitaan dan kesukaran, dan itu real. Dan itu real. Karena kita tidak mungkin menyangkal keberadaan tubuh kita. Manusia semakin hari semakin lemah. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan sekalipun manusia lahiriah kita merosot, jadi artinya tubuh kita bisa merosot, tubuh kita sedang mengalami pembusukan, tubuh kita sedang mengalami yang namanya menuju kelemahan. Tapi ingat, manusia batinnya kita harus semakin dibaharui. Kita harus semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetapi yang namanya kelemahan tubuh tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Katakanlah Bapak Ibu menjaga kesehatan sebaik-baiknya, minum vitamin yang terbaik, olahraga dan lain sebagainya, tetap itu hukum alam. Ya, Tuhan sudah membatasi usia manusia 80 tahun kalau kuat. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu usia 60 tahun ke atas, harus senantiasa melibatkan Tuhan. Saya melayani ibadah kedukaan. Ini bukan ibadah kedukaan, ini ibadah raya umum ya. Tapi saya mau ingatkan, kita nggak boleh tabu ngomong kematian. Kita tidak boleh tabu ngomong kematian. Karena hidup kita itu sangat dekat dengan yang namanya kematian. Saya melayani dari usia yang meninggal usia 1 bulan, 2 tahun, 16 tahun, 22 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kemarin 77 tahun. Jadi kematian tidak, syaratnya adalah tidak harus muda dulu, enggak. Ya, syarat kematian tidak harus tua gitu loh. Siapapun kita bisa dipanggil Tuhan pulang. Enggak harus tua dulu baru mati, enggak. Bisa siapa aja, kapan aja bisa Tuhan panggil. Nah makanya saya bilang, kalau hari ini kita boleh hidup, kita boleh punya kesempatan untuk beribadah secara offline, itu adalah kesempatan buat kita. Kesempatan untuk kita memberikan yang terbaik. Kesempatan di mana Tuhan sudah berencana, berkehendak dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan ini dan itu. Nah Tuhan mau ketika kita diberi kesempatan, ingat harus melibatkan Tuhan, itu yang penting. Jangan kita terlalu percaya diri. Jangan kita terlalu menganggap, gue pinter kok, gue bisa, gue banyak duit, bisalah gampang. Ingat, itu adalah sebuah kejahatan. Bukan kesalahan, tapi kejahatan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya dulu belajar waktu kuliah ada buku namanya Katekismus Heidelberg. Jadi Katekismus Heidelberg itu ada 400 pertanyaan. Itu berisi tentang tanya jawab seputar iman Kristen. Ada pertanyaan nomor 27. Providensi Allah. Jadi providensi Allah itu maksudnya adalah kasih pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan orang yang percaya. Artinya Tuhan dengan hikmatnya, Tuhan dengan kebijaksanaannya, Tuhan dengan keadilannya, Tuhan dengan kemahatauannya mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Baik kita dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan untung, dalam keadaan rugi, bahkan daun-daun berguguran dari atas pohon, semua terjadi karena Tuhan memberikan izin. Jadi kalau hari ini kita
usaha ditipu gitu ya, kita mengalami kerugian. Semua ada dalam rencana tuh. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Ya. Kita sudah berdoa bertahun-tahun, sakit nggak sembuh-sembuh, semua sudah ada dalam rencana tuh. Diizinkan Tuhan. Ingat, providensia Allah. Kalau kita tahu hal tersebut, kita nggak pernah akan khawatir, kita tidak pernah akan cemas. Tuhan, hari ini kok suamiku nggak pulang-pulang ya? Itu tetap ada dalam izin tuh Tuhan. Tuhan, bertahun-tahun aku bergumul untuk jodohku, pasanganku, tapi sampai hari ini aku masih jomblo aja Tuhan. Semua ada dalam rencana tuh. Ya, yang jomblo ada di sini? Banyak. Ingat, matahari itu sendirian, tapi dia tetap bersinar. Amin. Jadi yang jomblo sendirian tetap harus bersih, karena ada Tuhan Yesus. Dan ini penting bagi kita Bapak Ibu, ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap harus melihat itu adalah bagian rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kan kehidupan kita itu seperti lembaran buku. Kita nggak tahu kita masuk di halaman berapa sekarang. Kita nggak tahu mau happy ending atau sad ending, kita nggak tahu. Tetapi saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, ujung-ujungnya adalah happy ending. Amin. Kadang manusia itu terlalu bodoh gitu untuk mengerti kehendak Tuhan. Usia manusia 60-70 tahun tidak diinvestasikan untuk mendapat kehidupan yang kekal. Dan ini berbahaya. Kalau pikiran kita masih duniawi, kita masih memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, yang fana, yang tidak kekal, jadi anti klimaks hidup kita. Kita nyanyi dahsyat luar biasa Tuhan kita, tetapi ketika menghadapi masalah, kayaknya Tuhan itu mati. Dan ini berbahaya. Ya, kita tidak tahu tahu bagaimana caranya supaya kita bisa menempatkan Tuhan di tempat yang terutama. Kita ngomong nyanyi pujian seolah-olah cuma lip service saja. Karena saya Kristen di gereja harus nyanyi, ya udah harus nyanyi. Tetapi ketika menghadapi masalah seolah-olah kita melupakan semuanya itu. Ini nggak boleh. Ya, kita harus punya kecerdasan, kita minta hikmat dari Tuhan supaya apa? Kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah masuk dalam bagian rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan saya yakin Bapak Ibu, rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita tidak pernah gagal. Sekalipun hari ini ada orang yang menjegal kita, sekalipun hari ini ada orang yang mau membatasi hidup kita, tapi rencana Tuhan nggak pernah gagal, nggak pernah. Tapi ingat, kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita, itu yang penting. Ingat, hidup kita hanya sementara. Saya ngomong gini juga sebetulnya berulang kali saya jadi kayak disadarkan gitu loh. Berulang kali khotbah di depan saudara-saudara atau kerabat yang meninggal gitu loh. Saya selalu memberi nasihat, selalu menyampaikan firman Tuhan. Jadi seolah-olah itu menjadi rema buat saya diingatkan terus. Ya, 70 tahun hidup kita tidak sebanding dengan yang namanya kekekalan. Katakanlah kita bisa hidup 100 tahun. Katakanlah bisa hidup umur panjang. Tetapi dibandingkan dengan kekekalan, tidak ada artinya sama sekali. Dalam sejarah hidup manusia yang paling tua bernama Metusalah. Umurnya 969 tahun. Itu kalau Metu benar, pasti 1000 tahun dia. Kurang berapa? 31 tahun lagi. Itu Metusalah. Jadi 969 tahun. Salah. 969 tahun, tapi itu pun mati. Sampai dari zaman dulu sampai ke sini gitu ya, 300 tahun. Dibatasi pada zaman Daud 60 sampai 70 tahun. Sampai hari ini bisa berkurang dari itu. Mari investasikan hidup kita. Kalau kita punya perencanaan ini dan itu, ya, kita harus melibatkan Tuhan. Kamu berencana ke kota Anu, ya. Ini kota Anu saya nggak tahu. Jadi Anu itu satu kata berjuta makna gitu loh. Anu gitu ya. Jadi katakanlah kita mau kemana gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk kita berdagang supaya mendapatkan keuntungan. Katakanlah kita ingin melakukan sesuatu yang memang kita sudah punya planning dalam pikiran kita. Mari libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Nah, kalau kita menyadari bahwa hidup kita sementara, berlalunya buru-buru seperti uap,
Maka kita harus punya hikmat dari Tuhan, kita minta kebijaksanaan dari Tuhan supaya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan tidak bersalah di hadapan Tuhan dan ujung-ujungnya adalah happy ending buat kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tujuan hidupnya hanya untuk memperkaya diri, tujuan hidupnya salah. Ya. Kalau hari ini masih bingung, aduh, saya hari ini cuma punya rumah satu, saya pengen punya rumah satu lagi gitu. Hari ini saya cuma punya mobil satu, saya pengen punya satu lagi. Kemudian kita hari-hari kita sibuk, kita cari duit gitu ya. Pikirin bagaimana supaya kaya gitu. Kita melupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang utama, tidak tahu yang fokus kita kepada kerajaan Allah. Jadi pikiran kita berpendar. Kita masih sibuk dengan hal-hal duniawi, kita masih sibuk dengan hal-hal fana, sampai kita melupakan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mau ngomong begini, kalau misalkan ya, mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah dalam hidup kita. Kita kadang berpikir begini, pagi-pagi hari Minggu saya mau ke gereja dulu betul? Nanti habis ke gereja saya baru mau jalan-jalan, mau ke rumah teman, terus mau ke mall, janjian ini itu. Yang penting kan sudah cari kerajaan Allah. Orang mengatakan dalam hidup kita yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, ketiga adalah pekerjaan, keempat pelayanan, 5 hobi kita. Ini betul tapi salah. Betul tapi salah. Pertama Tuhan, iya betul. Yang kedua keluarga. Tapi ingat, kalau keluarga tidak melibatkan Tuhan, keluarga berantakan juga. Betul nggak? Banyak perceraian, banyak perselingkuhan, banyak masalah-masalah keluarga yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau pekerjaan tidak melibatkan Tuhan pun, itu bisa membuat hidup kita susah. Pelayanan tanpa melibatkan Tuhan, itu pun akan menjadikan pelayanan kurang baik. Banyak nggak pelayan-pelayan berantem? Enggak, banyak banget. Terlalu banyak, pusing. Saya mulai pelayanan dari usia 13 tahun. Sekarang 51 tahun. Tua ya umur saya. 38 tahun saya pelayanin Tuhan. Tidak pernah itu pelayanan yang berjalan mulus, damai, sejahtera, nggak ada. Selalu ada masalah. Sampai hari ini. Nggak tahu kenapa gitu loh. Bingung tuh saya juga. Sampai hari ini. Ada aja trik-trik begitu. Tapi ya tetap fokus kepada Tuhan. Jadi pelayanan pun bisa berantakan kalau tidak melibatkan Tuhan. Apalagi hobi yang tidak ada unsur rohaninya sama sekali. Itu berbahaya. Jadi yang betul begini. Pertama Tuhan. Yang kedua Tuhan dalam keluarga. 3 Tuhan dalam pekerjaan. 4 Tuhan dalam pelayanan. Bahkan 5 Tuhan dalam hobi kita. Semua melibatkan Tuhan. Amin. Itu yang betul. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Iya. Carilah dahulu Tuhan. Iya. Amin. Itu yang betul. Nah, saya bilang sama anak saya ketika sampai hari ini kalau lagi video call gitu ya, kamu ingat pakai God confidence, jangan pakai self confidence. Anak saya tuh bisa beberapa bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa kasih, dan bahasa tubuh. Dia ngerti, 5 bahasa dia ngerti, ya. Bahasa Jermannya fasih gitu ya. Tapi saya bilang, kamu jangan over pede, kamu jangan pakai self confident karena kamu pintar berbahasa terus tidak melibatkan Tuhan. Tetap harus pakai yang namanya God confidence. Segala sesuatu yang kamu lakukan tetap harus melibatkan Tuhan. Itu yang betul. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu menguasai di bidang yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, tetap harus melibatkan Tuhan. Kalau kita nggak melibatkan Tuhan, Tuhan nggak rugi, yang rugi kita sendiri. Ya, amin. Nah, kita menjadi hal tersebut, saya ingin menyampaikan 4 hal penting supaya kita bisa mengingat. Waktu saya sampai jam berapa, Mas Devi? Bebas. Wah, saya bebas bisa 2 jam ini. Bapak Ibu pasti nggak siap, ya. Saya juga nggak siap. Jangan Bu, capek saya berdiri depan. Ya, kalau kita mengingat bahwa hidup kita singkat, kalau kita mengingat bahwa hidup kita sementara, maka yang pertama kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Itu yang penting, ya. Kemudian yang kedua, tetap bergiat melayani Tuhan di waktu-waktu hidup kita yang makin berakhir, yang makin sedikit.
Kalau usia 60 ke atas, waktu ngomongnya sisa hidup. Tapi kalau baru umur 10 tahun, itu bukan sisa hidup. Perjalanan hidup masih panjang, begitu. Ya, kita biasa ngomong begitu. Tetapi sebetulnya nggak ada batasan usia kapan kita dipanggil Tuhan pulang, nggak ada. Selagi kita masih diberi kesempatan, kita tetap harus berpikir, lakukan yang terbaik. Ya, kalau kita mengingat bahwa umur manusia itu singkat, hidup kita berlalu seperti uap dan berlalunya buru-buru. Yang kedua, kita harus apa? Tetap bergiat melayani Tuhan. Melayani Tuhan berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ingat, kalau jadi worship leader, singers, pemain musik, itu baru melayani pekerjaan Tuhan. Katakan begini, ini yang main bukan anak Tuhan semua nih. Saya ambil dari pemain sekuler gitu yang biasa malam main di mana, di kafe atau di mana. Pasti bisa jadi mainnya lebih bagus gitu loh. Karena secara skill mereka mungkin lebih hebat. Ya. Jadi orang-orang itu melayani pekerjaan Tuhan nggak? Iya, melayani pekerjaan Tuhan karena pekerjaan Tuhan memuji ya di gereja ya seperti itu. Tetapi dia belum melayani Tuhan. Beda, dua hal yang berbeda. Melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Jadi maksudnya adalah melayani Tuhan adalah melayani keinginan Tuhan, melayani kehendak Tuhan, itu yang penting. Jadi kita semua yang hadir di sini, kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Katakan amin. Melayani Tuhan tidak harus di mimbar ini, tidak harus di panggung ini, tapi melayani Tuhan bisa dimanapun. Saya katakan begini, kalau saya hamba Tuhan, mimbar ini adalah meja kerja saya. Katakanlah begitu. Tetapi kalau Bapak Ibu bekerja di kantor, bekerja di marketplace, meja kerja Bapak Ibu itu adalah mimbar Bapak Ibu semua. Tempat di mana bisa melayani, tempat di mana bisa mengabarkan kebenaran Injil. Kita semua adalah pelayan Tuhan. Melayani keinginan Tuhan itu adalah yang terpenting. Tapi bukan berarti melayani pekerjaan Tuhan tidak penting, itu juga penting. Tapi ingat, yang terpenting adalah kita melayani keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari kita responi. Apa yang ingin Tuhan lakukan terhadap hidup kita, apapun yang hendak kita kerjakan, kita harus responi dengan baik. Itu namanya melayani Tuhan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu ditentukan untuk bekerja di satu kantor tertentu, walaupun mungkin Bapak Ibu punya atasan, punya bos, nggak bagus gitu. Punya rekan-rekan kerja juga kurang asik. Tapi kalau kehendak Tuhan, Bapak Ibu tetap berada di situ, itu namanya melayani Tuhan. Jadi nggak buru-buru keluar gitu loh. Tuhan, aku udah nggak betah kerja di tempat ini, aku mau keluar ya. Tuhan mau kita tetap di situ. Itu namanya melayani keinginan Tuhan, melayani Tuhan. Bisa ngerti ya perbedaannya ya? Amin. Jadi melayani Tuhan, melayani keinginan Tuhan bisa dimanapun. Dan hari-hari ini kita tetap harus bergiat melayani Tuhan. Sejak kecil, umur 13 tahun, saya tuh hobi musik gitu ya, dari kecil gitu. Karena orang tua susah, setiap kali di TVRI dulu, TVRI cuma ada satu, Televisi Republik Indonesia aja. Kadang hari Minggu itu ada acara konser musik anak-anak, saya iri gitu loh. Bisa main gitar bagus, main biola bagus, saya bilang ke mama saya, "Mah, lesin dong gitar dong. Kalau kamu les, kita semua sekeluarga nggak makan." Oh gitu ya. Pokoknya sedih banget sih lah saya gitu. Tapi lama-lama saya di gereja, karena pelayanan di gereja itu ada gitar, ada bass, ada drum, ada organ gitu ya. Saya belajar semua, belajar otodidak, sampai akhirnya bisa saya mainkan semua. Kecuali saya tidak memainkan perasaan wanita, ya, karena masih muda gitu. Enggak. Semua saya mainkan. Bisa nggak? Bisa. Ya bangga juga gitu. Sampai akhirnya saya tua, saya punya anak, saya mau dia bisa main musik bagus gitu ya, saya beliin gitar. Nggak belajar juga. Beliin piano. Tang-tang sebentar, udah nggak belajar. Saya beliin saksofon, saya punya 2 gitu, walaupun tidak sebagus saksofonnya Om Stevie gitu. Main tata-tata sebentar, bukannya YouTube malah disedot. Nggak bunyi. Nggak bisa, nggak mau tuh. Aduh, saya ya sudahlah, mau kamu apa gitu. Belakangan sebelum dia berangkat ke Jerman, tato main gitar bagus gitu. Dia belajar sendiri dari YouTube. Kok bagus ya, mainnya lebih bagus dari saya gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi rupanya bakat orang tua itu nurun. Bangga juga ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kalau kita giat melayani pekerjaan Tuhan, ya Tuhan pasti akan tolong hidup kita. Saya melayani Tuhan sejak kecil, sampai hari ini hidup saya diberkati. Saya katakan diberkati. Tidak kekurangan, tidak kelebihan, cukuplah gitu.
Ya, yang orang katakan jadi pendeta makan batu nggak pernah, kecuali kegigit batu di nasi kecil tuh pernah gitu ya. Oh, buang. Kadang kegigit batu tapi tidak makan batu. Itu kadang itu bisa ya. Tapi ingat, harus tetap bergiat melayani pekerjaan Tuhan menjelang hari-hari kita yang semakin singkat. Ingat, syarat kematian tidak harus tua dan tidak harus sakit-sakitan dulu. Jangan terlalu pede kita. Naik motor nggak berdoa dulu, nyetir nggak berdoa dulu. Yang naik mobil aja bisa mati kecelakaan. Saya kalau ngomong kematian ini kayaknya sedih ya, mencekam gitu ya. Tapi kalau saya ngomong berkat itu pasti kayaknya berapi-api. Semua mau diberkati, amin. Ya gitu dong. Jangan tabu ngomong kematian. Karena itu yang akan membuat kita dewasa, membuat kita bijaksana. Kalau Bapak Ibu merasa masih mati, itu urusan pendeta, itu urusan orang-orang yang sok rohani, sok suci. Kamu bodoh. Ingat, kita bisa dipanggil Tuhan pulang kapan aja. Ya, kita nggak mengerti kehendak Tuhan, kita nggak punya hikmat Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatu suka-suka kita sendiri. Itu berbahaya Bapak Ibu. Makanya dari mimbar ini saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar untuk peka terhadap suara Tuhan, terhadap kehendak Tuhan. Itu yang akan membuat kita dewasa, membuat kita bijak, membuat kita mampu melakukan segala sesuatu yang sehingga hidup kita sendiri diberkati. Amin. Yang ketiga, kalau kita mengingat bahwa hidup kita singkat, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk masuk ke negeri perjanjian, Abraham dalam keadaan kaya raya. Kaya raya. Dari kaya raya diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju ke satu tempat yang dia sendiri masih bingung. Ini tempatnya seperti apa? Gersang, tandus, atau subur? Dia nggak tahu. Tapi yang Abraham lakukan itu adalah yang diperkenan oleh Tuhan, sehingga hati Tuhan tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham percaya, iya. Sampai hari ini Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena imannya sudah teruji. Nah, dalam hidup kita hari-hari ini mungkin kita percaya kepada Tuhan sekedar percaya gitu loh. Iman kita mungkin belum teruji. Kita percaya kepada Tuhan karena mungkin kita membutuhkan mujizat dulu. Tuhan, aku butuh mujizat-Mu baru aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Ingat, iman yang benar, iman yang baik adalah tanpa melihat mujizat. Ya, tanpa melihat mujizat. Mujizat dulu baru kita percaya kepada Tuhan. Mujizat itu apa sih? Dari sakit sembuh, kita kadang mengartikan begitu, dari sakit lumpuh berjalan. Mujizat tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Jantung kita sejak kita berada di kandungan ibu kita sudah berdetak sampai hari ini. Ada yang usia kita 30, 40, 50 tahun, 60 tahun, jantung kita tidak pernah berhenti. Betul nggak? Itu adalah mujizat. Mesin mana buatan manusia yang 50 tahun bekerja terus nggak berhenti? Nggak ada. Hanya mesin buatan Tuhan. Itu adalah mujizat. Ginjal kita, paru-paru kita, liver kita, semua organ tubuh kita dibuat Tuhan sempurna. Itu adalah mujizat. Amin. Amin. Kita kadang melupakan matahari pun terbit dari timur, tenggelam di barat, itu adalah mujizat. Segala sesuatu yang menimbulkan ketakjuban akan karya Tuhan itu adalah mujizat dalam hidup kita. Semua mujizat. Kadang ada orang begini, saya percaya kepada Tuhan kalau saya melihat. Saya melihat dulu, mengalami dulu, baru percaya kepada Tuhan. Iman kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang demikian. Ya, Tuhan, aku lagi banyak masalah, lagi banyak bergumulan. Kalau betul-betul Tuhan memberikan aku jalan keluar, memberikan aku pertolongan, baru aku percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman kita tidak didasarkan pada hal itu juga. Kalau hari ini kita percaya, sekalipun ada tantangan berat, sampai kita mati kita tetap percaya, itu namanya iman yang benar. Iman yang betul. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, iya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, iya, harus kita lakukan. Jangan anggap begini loh, kalau kita nggak punya iman, terus kayaknya Tuhan mati. Nggak juga. Kita belajar dari orang-orang beriman. Sebetulnya kasih Tuhan itu iya dan amin. Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu adalah real.
Yang tidak kelihatan, firman Tuhan katakan itu adalah yang kekal. Yang kelihatan justru fana, tidak kekal. Kita semua kelihatan, ini fana, tidak kekal, sementara. Tetapi yang tidak kelihatan, yang namanya Tuhan dan kerajaan surga, itu adalah sifatnya kekal. Dan kita percaya kepada kekal, hidup kita taruh kepada sesuatu yang kekal itu. Inilah iman. Ibrani pasal 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti. Jadi iman dulu, kita percaya dulu, baru timbul pemahaman, timbul pengertian dalam hati pikiran kita. Kalau kita mau mengerti dulu, terus punya iman, nggak bisa. Langkahnya salah. Harus percaya dulu, baru kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kalau kita mau mengerti dulu, sampai kapanpun kita tidak pernah punya yang namanya iman. Ini berbahaya bagi gereja-gereja Tuhan, ya. Kalau kita melihat orang ateis, itu kan orang ateis nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada Tuhan. Tapi ingat, di gereja pun ada unsur-unsur ateis ini, ateis praktis namanya. Jadi kita memuji Tuhan, tapi ketika ada masalah, masalahnya nggak selesai-selesai, kita menganggap Tuhan itu sebetulnya ada apa nggak sih? Ini ateis praktis. Dan kita sedang mendua hati. Pikiran kita sedang terbagi. Hati kita bimbang. Dan bimbang, ketika kita bimbang, kita tidak pernah akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi ingat, yang ketiga, mari lebih percaya kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tetap percaya kepada Tuhan sekalipun masalah kita berat, sekalipun apa yang kita doakan belum Tuhan berikan jalan keluarnya. Tetapi pada saatnya nanti, menurut waktu Tuhan, semua akan menjadi indah pada waktunya. Amen. Saya percaya Bapak Ibu, hidup kita semua ada dalam monitor Tuhan. Tuhan sangat cakap memelihara kehidupan setiap anak-anaknya, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, saya juga nggak menyangka Om Stevi bisa seperti ini gitu loh. Kalau dulu ya masih muda ya kayak gitulah, ya selengean gitu. Kita sama-sama selengean gitu. Tapi Tuhan pakai juga gitu loh. Betul nggak? Nggak ada yang menyangka masa depan kita seperti apa. Tapi kalau Tuhan sudah tentukan, kamu akan jadi alatku, nggak ada manusia yang bisa menggagalkan. Amin. Amin. Nah gitu loh. Hidup kita tuh harus jadi berkat. Hidup kita tuh harus memuliakan Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Ada dua. Yang pertama menjadi sempurna seperti Tuhan. Yang kedua adalah menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, kita ego. Kita nggak mementingkan kerajaan Allah, kita tidak mementingkan Tuhan, itu berbahaya, berbahaya. Ya. Yang terakhir, yang ngantuk-ngantuk biasanya bangun dengar kata terakhir. Yang keempat, kita harus lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Apa sih artinya mengasihi Tuhan? Kalau Bapak Ibu ke gereja, berdoa, mencari Tuhan, itu adalah karena ada unsur ketidakmampuan dalam hidup kita, dalam hati kita. Jangan anggap kalau Bapak Ibu ke gereja, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, Bapak Ibu mendapatkan imbalan. Kalau kita ke gereja, ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan, itu bukanlah unsur transaksi. Bukan unsur apa? Transaksi. Jangan kita berpikir begini, aduh pantas saja nih, gua rugi mulu, soalnya gua nggak ngasih perpuluhan, soalnya gua nggak ke gereja ini udah lama nih, harus ke gereja, biar kutuk itu pergi. Itu pikiran yang salah. Itu namanya kita beribadah dengan transaksi, supaya kita dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Maknanya tidak seperti itu. Sekalipun hidup kita susah, walaupun hidup kita senang, kita tetap harus cari Tuhan. Beribadah, ya, melayani Tuhan itu butuh yang namanya pengorbanan. Beribadah bukan mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, walaupun kita tahu kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita sendiri yang rugi. Tetapi kalau kita beribadah, memberikan keuntungan yang banyak buat hidup kita. Tetapi ingat, ketika kita beribadah mencari Tuhan, itu bukanlah unsur transaksi supaya hidup kita mulus, nggak ada masalah, supaya kita dijauhkan dari sakit penyakit, supaya kita kaya raya. Tidak seperti itu. Mencari Tuhan butuh yang namanya devosi, pengorbanan. Mencari Tuhan membutuhkan satu sikap di mana kita betul-betul membutuhkan Tuhan dalam hidup kita.
Jadi kalau kita tidak mencari Tuhan, kita ngerugi. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, ya, hidup kita gampang. Jadi cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Itu yang harus kita lakukan dari hari ke hari. Mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ada yang jomblo tadi boleh angkat tangan. Ini jomblo lagi. Ini paling menarik kalau membahas jomblo. Kalau laki-laki gitu ya, atau perempuan masih jomblo gitu. Kemudian lihat cowok jomblo, cowok itu ganteng, pintar, anak orang kaya, kerjaannya bagus, masa depannya kayaknya cerah nih. Ketika cowok itu ngomong ke kamu, aku sayang kamu, kita pacaran yuk. Dengan amat sangat mudah wanita mengatakan yuk. Betul nggak? Pucuk dicinta, pacar gampang sekali. Kenapa? Karena kalau misalkan menikah sama dia, wah kaya, masa depan pasti cerah nih. Itu namanya cinta transaksi. Tapi bayangkan, kalau misalkan wanita lagi nunggu, datang cowok gitu, yang bentuknya nggak jelas, nggak ada kerjaan, masa depannya masih suram gitu. Terus kemudian datang ke wanita itu, kita pacaran yuk. Siapa lu? Tapi kalau wanita itu bisa mengatakan, yuk, aku cinta kamu, itu namanya true love. Jadi mencintai yang sepantasnya tidak harus dicintai, yang nggak pantas untuk dicintai, itu namanya cinta sejati. Betul nggak? Jadi kalau bapak ibu yang sudah menikah juga demikian. Kalau suaminya tuh nyebelin, ya, suaminya nyebelin, tetapi kalau ibu-ibu bisa mengasihi, bisa mencintai suaminya lebih lagi dari hari ke hari, itu namanya cinta sejati. Ini suami saya tidak pantas sebetulnya untuk dicintai, dikasih, tapi aku mengasihi kamu papi, aku mencintai kau papi, itu namanya true love. Mencintai kepada seseorang atau sosok yang sebetulnya tidak pantas untuk dicintai, itu namanya cinta sejati. Itu adalah kasih Tuhan. Kita sebetulnya nggak pantas untuk dicintai. Manusia itu gampang sekali berbuat dosa, gampang sekali imannya berubah-ubah, kita nggak setia. Tapi kasih Tuhanlah yang apa? Diberikan kepada kita. Itu namanya true love, cinta sejati. Amin. Amin. Ingat ya, kalau kita salah pilih jodoh, menderita seumur hidup. Kalau masih baru menikah gitu, gampang. Ya baru menikah gitu, suami pulang kerja gitu ya. Dari pagar besi di depan gitu, istri buka pintu dari belakang. Papa, selamat sore. Buka pintu, cium, anjing dari belakang. Anjing juga menyambut, betul? Itu baru kawin 3 bulan, 6 bulan. Coba kalau kawin udah setahun, 2 tahun gitu ya. Papa pulang gitu ya. Pintu dibuka. Anjing yang menyambut. Istri dari belakang. Kembali. Salah pilih jodoh, Bapak Ibu menderita seumur hidup. Salah pilih juru selamat, taruhannya kekekalan. Jadi walaupun hari ini kita menderita, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekalipun masalah kita susah banyak di bumi ini, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap setia, itu loh, itu susah. Konsistensi itu susah. Manusia itu berubah-ubah. Hari ini kalau kita lagi banyak duit, kita gampang sekali ngomong, oh Tuhan Yesus baik. Karena duit kita banyak. Coba kalau kamu lagi nggak punya duit, masalah banyak, ngomong Tuhan Yesus baik, engkau Allah yang hidup, itu susah. Kita kalau lagi banyak duit nggak ada masalah, oh soraklah, gampang. Coba kalau lagi banyak masalah, soraklah. Pasti begitu, itu manusia, itu manusia. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa cerdas menghadapi kehidupan ini? Minta hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan tidak sekedar menjadikan kita cerdas, tetapi hikmat dari Tuhan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Amin. Minta hikmat dari Tuhan, itu yang penting. Ya, saya kalau ngomong gini terus nggak habis-habis. Jadi ada 4 hal yang saya sampaikan pada hari ini. Ketika kita menyadari bahwa
Hidup kita singkat, kita harus pertama apa? Melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Yang kedua, tetap bergiat melayani Tuhan. Yang ketiga, tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan empat apa? Lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Amin. Saya percaya asal kita mau dengar-dengaran firman Tuhan, kita taat melakukan kehendaknya, hidup kita aman. Aman sampai kapan? Sampai akhir. Sampai Tuhan berkata kepada kita, sabarlah hai hambaku, mari masuk ke dalam perjamuan anak domba. Bukankah itu semua kerinduan kita? Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya.